Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sugestiono dengan nomor NIM 0486365584. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBGJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktik basis data yang diajari oleh dosen dengan nama Ibu Feni Cahya Hardita MKom. Baik, kita mulai materinya. Tugas 1 ini tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut ERD. Kita baca soalnya. Perhatikan kasus berikut. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Tugas untuk praktikumnya itu berdasarkan kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada, mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Petunjuk pelaksanaan melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahap atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan buku BMP. Terdapat 5 tahapan inti dari pembuatan Entity Relationship Diagram. Tahap-tahap tersebut yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem basis data. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Baik, di pembuatan ERD kali ini kita diperintahkan menggunakan aplikasi YED. YED itu aplikasi editor diagram dan elastisitas pendapatan permintaan. Aplikasinya seperti ini, YED. Baik, kita baca dulu. Simbol YED untuk membuat ERD yang akan dipakai pada tugas 1 kali ini. Yang pertama itu entity dengan logo seperti ini. Yang kedua relationship dengan logo seperti ini. Yang ketiga atribut. Yang keempat garis tidak spesifik ya, atau garis lurus saja. Yang kelima ada garis dengan 1 sampai tidak spesifik. Yang keenam ada garis lebih dari 1 atau lebih banyak sampai tidak spesifik. Tahapan pembuatan ERD dalam kasus di atas, yang pertama tadi ya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari soal tersebut terdapat
dapat diidentifikasikan tiga entitas, yaitu rental mobil, mobil, dan customer. Di sini itu ada tiga entitas. Yang pertama itu rental mobil, yang kedua itu mobil, dan customer. Dalam sebuah YED kita akan membuat diagramnya. Buka terlebih dahulu YED-nya. Nah, di sini ada pilihan new document atau open ya. Karena saya sudah memiliki filenya dan sudah membuatnya, kita buka saja dengan open. Ini file-filenya, mulai dari file pertama tentang entity. Nah, cara pembuatannya itu di palet sini ya. Kita cari paling bawah, dekat paling bawah, yaitu entity relationship. Nah, di sini ada entity. Sebagai contoh pembuatan entity sebagai berikut ya nih. Entity atau entitas. Tinggal kita tarik saja sebanyak 3 buah seperti yang tadi. Terus kita edit namanya jadi rental mobil. Yang kedua itu ada mobil di sebuah entitasnya. Yang ketiga itu customer. Nah, seperti ini jadinya. Ini bisa diedit semamua kita dengan mengubah background color seperti di bawah ini dengan menggunakan fill color dan fill color 2 atau fill color 2. Setelah kita membuat entitasnya, lanjut ke perintah kedua. Perintah kedua itu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci. Pada tahap kedua yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Menentukan atribut-atributnya ya. Atribut-atribut dalam yang pertama itu rental mobil. Dalam rental mobil itu ada beberapa atribut. Yang pertama itu NPWP, yang kedua itu nama rental, yang ketiga alamat, dan yang keempat nomor telepon. Nah, ini untuk atribut entitas dari rental mobil. Yang kedua itu ada mobil ya. Tadi mau bilang ini atributnya yaitu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Terus untuk entitas yang ketiga yaitu customer, atribut-atributnya sebagai berikut: nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Kita membuka di YED. Kalian aja ya, kita buka semua. Nah, di situ yang kedua, ini tadi untuk sebagai contoh. Kita singkirkan dulu ke paling belakang. Nah, nomor 2. Nah, ini setelah ditambahkan atribut-atribut dalam sebuah entitas. Seperti tadi rental mobil, ada NPWP, nama rental, alamat, dan nomor telepon. Dengan mobil, ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Customer, atributnya ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Sini sudah jadi. Jika ingin membuatnya, saya akan contohkan kembali. Tadi kan setelah membuat entity-nya, kita buatkan sebuah atribut. Sama di sini juga dengan palet entity relationship. Kita cari di sini atribut ini ya nih. Tinggal kita tarik. Karena tadi di setiap entity-nya ada 4 atribut, kita contohkan.
buat jadi 4. Yang pertama itu tadi ada NPWP dari sebelumnya. Yang kedua tadi itu ada nama rental. Yang ketiga itu alamat. Yang keempat nomor telepon. Nah, lanjut habis itu kita buat garis. Kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita tarik garis. Nah, ini itu bukan garisnya ya. Kita ganti dulu dengan garis biasa. Kita tarik garis. Lebih seperti ini. Untuk mobil dan customer pun dibuatkan atribut seperti ini dengan nama-nama atribut yang berbeda seperti tadi pada soal ya. Dan sudah kita bikin seperti ini. Kita lanjut ke soal yang ketiga, ke langkah-langkah yang ketiga ya. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau phrase key. Pada tahap ketiga melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan ya. Relasi di sini itu ada dua. Yang pertama itu memiliki dan yang kedua itu sewa. Cara pembuatannya pun sama, kita tinggal tarik garis. Ini kita contohkan seperti ini dulu ya. Kita copy. Ini buat perumpamaan contoh saja. Nah, seperti ini. Tadi itu disuruh eh, relasi kan ya, relasinya itu ada memiliki dan sewa. Lambang relasi di sini itu dengan logo seperti ini, kita tarik. Nah, kita tarik sampai tengah. Nah, di sini kita tulis dengan sewa atau memiliki. Nah, ini yang namanya relasi. Relasinya ada dua, kita bikin satu lagi di sini dengan nama sewa. Nah, baik seperti ini ya. Memiliki dan sewa. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Tahap keempat yaitu penambahan derajat kardinalitas. Apakah antara entity tersebut satu ke satu atau satu ke banyak atau banyak ke banyak atau yang dilambangkan dengan M banding N. Untuk mengetahui masing-masing derajat koordinasi, maka dibuat kasus seperti berikut. Sebuah rental mobil memiliki banyak mobil disewakan ke banyak customer menyewa banyak mobil. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat koordinasi, yaitu rental mobil dengan mobil adalah 1/N atau 1 ke banyak. Mobil dengan customer adalah M/N atau banyak ke banyak. Kita buka lagi YED dengan relationship yang tadi.
Setelah tadi kita membuat atribut dan mencari relasi, terbentuklah sebuah diagram seperti ini, yang seperti ini ya. Tadi memiliki di kalimatnya itu rental mobil dengan mobil adalah 1/n, sama dengan 1 ke banyak. Rental mobil dengan mobil itu 1 ke banyak, karena yang punya rental mobilnya 1, dia memiliki banyak mobil. Begitu. Yang kedua itu mobil dengan customer adalah M/N atau banyak ke banyak. Mobil dengan customer itu sama-sama banyak. Si Tono memiliki mobil banyak dan mobil itu disewakan oleh banyak customer, seperti itu contohnya. Tarik garisnya itu dengan garis ini melambangkan 1, dan garis seperti ini dilambangkan dengan banyak, lebih dari 1. Jadi 1 ke banyak. Seperti ini, banyak ke banyak. Oke. Baik, kita menuju langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Tahap kelima sekaligus tahap terakhir dalam pembuatan IRD adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Pada gambar tahapan keempat, dapat dilihat bahwa relasi yang banyak ke banyak yaitu antara mobil ke customer. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity terhubung. Ini yang tadi tahap keempat, yaitu sewa. Relasi sewa berubah menjadi entity. Relasi sewa ini akan berubah menjadi disewakan, seperti pada gambar di 5 yang sudah saya buat ya. Mobil yang asal ini disewa, yang asalnya sewa, relasi yang di situ sewa menjadi disewakan, sedangkan si relasi sewa ini menjadi entitas atau entity dengan beberapa atribut. Seperti pada soal, memiliki beberapa atribut, yaitu nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Karena mobil akan disewakan, kita membutuhkan 2 atribut lagi untuk memastikan seperti kode mobil dan nomor KTP, untuk membedakan ya, untuk membedakan customer sama customer yang lain. Ini bisa disebut dengan primary key. Lanjut, habis itu kita menambahkan kembali relasi dengan nama daftar seperti yang sudah saya tulis. Jadi dibacanya itu seperti ini. Tono mempunyai rental mobil. Dia memiliki lebih dari 1 mobil atau banyak mobil. Mobil tersebut disewakan ke penyewa ya. Untuk menyewa mobil tersebut banyak membutuhkan atribut, banyak membutuhkan persyaratan kalau kita dalam bahasa itu ya. Lalu customer daftar untuk mengambil unit sewa mobilnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan maupun ketikan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.